Misal satkernya itu nggak bisa nih 100% atau mentok-mentok 60-70% gitu, itu strateginya apa ya Mas? Jadi kayaknya nggak ribet-ribet amat deh, cuma Bapak Ibu harus tahu gambarnya seperti apa, nah, ini pakarnya nih. Cuman Bapak Ibu jangan senang dulu ya jadi nilai, bukan berarti Bapak Ibu bebas melakukan revisi. Halo Sobat 154, kembali lagi di Podcast Cempaka, podcast persembahan KPPN Amlapura untuk Anda. Yeay. Nah, hari ini saya, Abel, dan teman saya Dimas. akan membahas terkait reformulasi IPA tahun 2022. Oke, jadi di sesi kali ini kita kedatangan dua tamu nih. Ada Bu Wahyu Indah Anggraini selaku Kasih PDM SKPPN Amlapura, dan ada Mas Fahmi sebagai CSO KPPN Amlapura. Yeay. Gimana kabarnya Bu Indah dan Mas Fahmi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu nih Sobat 154 yang setia menonton podcast 154. Halo. Baik, terima kasih Bu Indah dan Mas Fahmi sudah berkenan hadir untuk mengisi di acara podcast 154 kali ini. Oke, di sesi kali ini kita akan membahas terkait sesuatu yang baru nih, yaitu IPA 2022. Nah, kita mulai aja ya. Kira-kira nih garis besar dari perbedaan IPA 2021 dan 2022 itu prinsipnya apa sih? Mungkin bisa dijawab oleh Bu Indah. Gini Mas Dim, terkait dengan IPA tahun 2022 ini memang lebih menantang ya daripada tahun sebelumnya. Jadi semangatnya adalah akselerasi belanja yang lebih berkualitas Mas Dimas. Okay. Jadi pada tahun 2022 ini untuk indikator-indikator yang sifatnya teknis administrasi itu dieliminasi. Tujuannya supaya lebih bisa mendorong kepada pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas tersebut. Nah, pada prinsipnya reformulasi IPA ini itu yang pertama mungkin mendukung belanja yang berkualitas ya dengan penguatan value for money. Kemudian yang kedua mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output tentunya. Kemudian yang ketiga ini yang mungkin semangat yang berbeda adalah upaya untuk menerapkan penilaian yang lebih wajar dan fair kepada seluruh satker. Nah, nanti bisa diketahui itu unsur fair dan kewajarannya nanti bisa mungkin dari Mas Fahmi penjelasan yang lebih detail nanti bisa diambil, oh ini toh semangat fairness-nya tuh di sini gitu. Kemudian untuk pembeda ya antara 2021 dan 2022. Untuk 2021 kan kita kemarin ada 4 aspek dengan 13 indikator. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan ada pengurangan untuk indikator yang sifatnya administratif ya. Nah, maka di tahun 2022 ini kita hanya akan mengenal 3 aspek dengan 8 indikator. Nah, 3 aspek itu ini yang Mas Fahmi ya. Apa nih? Perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan yang berkualitas, sama kualitas hasil. Kualitas hasil, seperti itu. Nah, untuk perencanaan kita akan dihadapkan pada 2 indikator ya Mas Fahmi ya. Indikator revisi IPA sama deviasi halaman 3. Iya. Kemudian kalau yang aspek kedua yang untuk pelaksanaan anggaran itu ada 5 aspek ya Mas Fahmi ya. Itu yang satu apa Mas Fahmi? Ada UPTUP, kemudian belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, dispensasi SPM, dan satu lagi adalah terkait penyerapan anggaran, dan itu salah satu yang penting ya di pelaksanaan. Nah, ini Mas Dimas dan Mbak Abel, untuk bedanya nih ngeri nih sebenarnya. Nggak ngeri juga sih, jadi tantangan sebenarnya ya, karena ada 2 indikator yang dominan di situ bobotnya, yaitu capaian output ya Mas Fahmi ya. Capaian output itu bobotnya 25% dan penyerapan anggaran 20%. Nah, ini kayaknya tantangan banget nih. Ya, kayaknya gambarnya itu deh Mas Dimas dan Mbak Abel. Oke, jadi ternyata lumayan signifikan ya perubahan dari 2021 dan 2022 ini. Tadi ada 5 indikator yang sudah tidak diperhitungkan lagi nih. Jadi tinggal 8 aja. Nah, ngomong-ngomong nih, dari 8 indikator yang
dulunya sudah ada dan sekarang masih ada, masih diperhitungkan, itu formulanya beda nggak? Mungkin Mas Fahmi bisa dijelaskan. Hampir semuanya beda dan berubah. Hanya mungkin ada satu indikator aja yang sama, yaitu yang terkait indikator penyelesaian tagihan ya. Karena ya emang rumusnya ya, barang udah selesai, udah dikerjakan ya harus ditagihkan. Kemudian yang 7 lagi itu lebih didetailkan. Nah, kenapa yang Bu Indah tadi bilang ya, fairness treatment ya. Jadi penilaian IPA di 2022 ini lebih fair lah gitu. Jadi untuk satker yang kecil sama satker yang besar itu gak dibedakan. Contohnya ini terkait yang penyerapan anggaran. Nah, yang penyerapan anggaran kan kalau di 2021 tuh triwulan 1 15% untuk seluruh pagu ya, triwulan 2 40, 60, 90. Walaupun di perjalanan triwulan 3 ditambah jadi 70. Nah, ini kan gak fair gitu. Soalnya kan per jenis belanja itu memiliki karakteristik yang berbeda dan tidak semua satker itu sama. Jadi kalau yang di 2022 itu per jenis belanjanya itu beda gitu. Jadi contohnya kayak triwulan 1 nih, jenis belanja pegawainya 20%, barangnya 15, belanja modal 10, terus kalau ada satker yang punya bansos 25. Nah, ini tuh nanti dikalkulasi gitu. Jadi dan ada nilai akhirnya, dan itu yang menjadi target penyerapan pada setiap triwulan. Itu salah satu contohnya. Mungkin kita bahkan dari Bu Indah salah satu yang mungkin yang pembeda yang lebih ininya. Saya rasa ini aja Mas, kita kupas aja nih satu. Kupas aja satu. Boleh dulu ya. Boleh. Untuk Dimulai yang dari perencanaan anggaran aja. Kalau tadi kan kita udah ngomongin untuk aspek perencanaan anggaran ya, Mbak Abel. Jadi untuk kualitas perencanaan anggaran itu kan kita tadi sudah dibilang Mas Fahmi ada 2 nih indikatornya, revisi DIPA sama deviasi halaman 3. Nah, untuk revisi DIPA ini itu mungkin penilaiannya pada prinsipnya sama nih dengan tahun yang lalu, adalah membandingkan antara jumlah revisi dalam satu triwulan. Nah, bedanya adalah perluasan jenis revisinya, Mbak Abel. Jadi kalau tadinya ada 4 jenis revisi yang dinilai, yang masuk dalam perhitungan, sekarang ada 14 jenis revisi yang akan dihitung jadi bagian dari perhitungan jumlah revisi yang dilakukan oleh satker. Nah, mungkin untuk mensiasati itu ya Mas Fahmi ya, untuk mensiasati supaya kita bisa optimal di indikator ini, mungkin setiap awal triwulan. Nah, setiap awal triwulan nih Bapak Ibu petugas satker ya, cobalah bikin satu kajian, satu evaluasi. Kira-kira satu triwulan ke depan kita mau kegiatan apa aja sih? Terus mungkin ada beberapa hal yang untuk memenuhi kegiatan tersebut ada yang perlu kita revisi. Nah, itu sekaligus semua kemungkinan revisi yang akan diperlukan untuk bisa mensupport kegiatan di satu triwulan ke depan itu lakukan 1 kali saja. Jadi pada prinsipnya 1 triwulan 1 kali ya Mas Fahmi ya. Nah, seperti dan itu tanggalnya tetap sama ya, batasan dari revisinya? Sama, mengikuti dengan Kamil. Siap. Gitu. Mungkin yang kalau yang kedua yang terkait deviasi halaman 3 DIPA mungkin ya. Nah, ini yang jadi untuk yang deviasi halaman 3 DIPA ini agak lebih dirinci lagi ya. Kalau tahun 2021 ini antara pagu, jumlah total pagu dan realisasi per semua pagu. Jadi itu totalnya ya. Nah, kalau yang 2022 ini beda. Jadi dihitung per jenis belanja. Semuanya digitukan ya? Iya, didetailkan. Karena itu tadi karakteristik setiap jenis belanja itu berbeda. Jadi untuk mengukur kualitasnya ya harus disesuaikan dengan karakteristik tersebut gitu. Nah, mungkin untuk biar optimalnya, untuk triknya nih untuk deviasi halaman 3 DIPA-nya agar nilainya bagus, jadi bisa dihitung per jenis belanja. Untuk yang lebih gampangnya itu kayak gini nih, kayak mungkin 51 ya. 51 itu kan jenis belanja pegawai. Kan kita bisa dihitung nih gaji induk, kemudian uang makan, uang lembur, terus sama kalau ada tunjangan kinerja atau tunjangan fungsional guru ya. Nah, itu tinggal dihitung aja berapa yang dikeluarkan dikali 3 bulan ke depan. Nah, kemudian untuk belanja barang ini terkait DUP, misalkan sebulan habis berapa. Terus untuk yang terakhir belanja modal, kalau belanja modal kan biasa kontrak, itu lebih mudah karena biasanya direncanakan nih pembayarannya mau berapa tahap, terus mau selesainya kapan, dan itu dilakukan revisi setiap awal triwulan di bulan pertama. Gitu.
Nah kemudian di 2022 juga ini ada apa ya namanya ya yang tadi ya fair treatment ya, bahwa untuk yang deviasi di bawah 5% itu dihitungnya tetap nilainya 100. Oh gitu ya. Ya. Bagus deh. Soalnya kan susah juga kalau kita harus persis 100% gitu kan kayak ya. nggak mungkin. Ambang batasnya. Susah. Betul. Ya. Itu bagus sih itu. Terus ada lagi pembatasan deviasi maksimal. Nah itu jadi unsur fairness-nya di situ. Karena ketika dalam satu periode ada satker yang mengalami deviasi ekstrim, kalau periode lalu kan susah ya mengangkat nih. Nah untuk supaya tidak terjadi itu maka ada batas maksimal deviasi yaitu 100%. Kayak itu. Nah, sudah dapat insight baru nih kita terkait reformulasi IPA tahun 2022, mulai dari prinsip, terus juga ada strategi-strategi, ya nggak nih? Yoi. Nah, untuk selanjutnya mungkin terkait dengan kinerja penyerapan anggaran ya Bu Indah, mungkin bisa diceritakan bagaimana tips mungkin strategi untuk satker dalam kinerja penyerapan anggaran ini. Oh iya, makasih Mbak Abel. Untuk penyerapan anggaran ini kan karakteristiknya sama ya dengan deviasi halaman 3. Jadi kita tetap mengacu pada per jenis belanja. Agak rumit sih perhitungannya. Cuma pada prinsipnya kita dibedakan per jenis belanja, di mana setiap triwulan juga berbeda. Nah, langsung aja tipsnya itu supaya kita itu bisa mendapatkan nilai yang optimal. Ya kembalilah ke perencanaan ya, eksekusi kegiatan itu benar-benar relevan dan terjadwal sehingga pencairan itu nggak numpuk di akhir tahun anggaran. Kemudian ada beberapa prinsip percepatan belanja, khususnya belanja barang dan modal ya, yang biasanya itu alasan klasik proses pengadaan barang jasanya itu yang terlambat atau jenisnya yang terlambat. Nah, untuk supaya penyerapan kita bisa sesuai target itu sebelum kita mau memulai eksekusi, sebenarnya di awal tahun sih bagusnya segera beresin hal-hal yang kira-kira nanti akan menghambat di perjalanan selama tahun anggaran itu nantinya. Itu aja sih Mbak. Ya. Mungkin selanjutnya Dimas bisa ngasih. Ini yang saya penasaran nih. Saya kemarin sempat lihat nih tentang pengelolaan UP dan TUP nih. Nah, kok formulasinya itu agak beda ya? Bukan agak lagi, itu beda banget ya. Ini mungkin Mas Fahmi bisa. Ya, betul. Terima kasih. Emang 2021 sama 2022 itu formulasi untuk indikator UP, TUP itu sangat beda. Kalau 2021 kan terkait yang penting tepat waktu aja udah. Nah, kalau 2022 ini yang tepat waktunya itu gak hanya tepat waktu aja gitu. Ada yang namanya GUP disebulankan. Kemudian kalau ada setoran sisa TUP itu menjadi perhitungan. Nah, jadi untuk yang kalau yang ketepatan waktu udah tahu ya, 30 hari ya. Nah, kalau yang GUP disebulankan itu bahwa di 1 bulan itu satker diwajibkan kalau ingin nilainya bagus ya, GUP-nya itu rewardnya itu 100%. Gitu. Jadi kalau dia nilainya 100% otomatis kan nilainya juga bagus. Kemudian untuk setoran TUP, nah setoran TUP ini kalau ada jangan ada setoran TUP. Kenapa? Karena kan biar supaya satker mengajukan TUP-nya itu sesuai gitu. Jadi gak asal-asal langsung ngajuin. Kalau ada sisa nanti disetorkan, nanti kan ada idle cash di rekening bendahara. Jadi itu yang menjadi penilaian. Dan satu lagi nih, kalau di tahun 2021 itu ada keterlambatan penyetoran TUP itu menjadi nilai pengurang di tahun anggaran 2022. Nah, jadi kalau bisa mungkin terkait kebijakan itu ya, ini menjadi cerminan untuk satker Bapak Ibu apalagi yang bendahara ya. Kalau jangan sampai setoran UP itu lewat dari batas akhir tahun. Sedikit nambahin Mas Fahmi. Untuk kritis-kritisnya itu biasanya kan di akhir tahun anggaran ya Mas ya. Akhir tahun anggaran itu biasanya kan berlomba-lomba ngajuin TUP. Nah, ini hati-hati ya Bapak Ibu ya, kalau mengajukan TUP akhir tahun benar-benar dihitung, jangan sekedar yang penting uangnya ketarik dulu, jangan sampai lewat waktu ya Mas Fahmi ya. Karena ada nilai pengurangan. Kalau nggak salah di akhir tahun 2021 itu ada sekitar
satker yang mengajukan TUP dari total 60 satker ya. Bisa kebayang waktu lalu untung gak dinilai kan, kalau yang sekarang itu dinilai kan. Dan banyak juga yang mengembalikan setelah sisa itu kena penalti ya nanti. Nah itu kena penalti. Apalagi kalau lewat tanggal 31 ya wah. Nah ini yang dulu konsen dari kita KPPN selaku BUN ya, mengimbau kepada satker untuk menjaga gunakan TUP secukupnya aja, jangan semuanya diambil gitu, jangan harus sesuai perencanaan kalau mau digunakan untuk apanya gitu. Oke, mungkin kalau yang terkait UP nih, misal satkernya itu nggak bisa nih 100% atau mentok-mentok 60-70% gitu, itu strateginya apa ya Mas Wahmi biar nilainya tuh bagus? Yang tadi ya TUP disebulankan gitu. Misalkan yang tadi nggak bisa full 100 ya, ketika uang UP sudah mencapai 50% langsung revolvingkan aja. Oke. Ya itu langsung revolving biar ya nilai IPA-nya bagus. Jadi angka 100 itu kan bisa dilaksanakan. Atau enggak misalkan kalau yang tadi emang nggak bisa nih 1 bulan revolving 2 kali gitu, ya UP-nya dikurangi aja. Ya tadi kan itu semua ya mengurangi idle cash di rekening bendahara pengeluaran. Oke, nah itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kalau misal ada UP yang belum bisa digunakan 100% itu segera di GUP-kan, jangan nunggu sebulan gitu ya Bapak Ibu. Prinsipnya 50% betul, ya. Soalnya ada nilai pengalinya dari jumlah hari dibagi dengan selisih antara GUP 1 dan GUP 2. Jadi diperhatikan ya Bapak Ibu, jangan males-males GUP. Nah, selanjutnya mungkin terkait dengan belanja kontraktual nih Bu Indah, mungkin bisa dijelaskan apa sih perbedaannya dan bagaimana sih strategi satker untuk mencapai nilai yang optimal di indikator belanja kontraktual ini? Beda sedikit ya Mas Fahmi dengan tahun 2021. Kalau sebelumnya hanya satu poin penilaian aja ya, yaitu di kepatuhan. Nah di tahun 2022 ini ada yang namanya kita kenal akselerasi belanja. Kalau kepatuhan kan pasti Bapak Ibu petugas satker sudah paham benar. Berapa hari? Gitu kan? 5 hari kerja. 5 hari kerja. Kemudian sedikit cerita aja untuk terkait dengan akselerasi ya. Untuk akselerasi ini mungkin sebenarnya untuk kepatuhan belanja kontraktual ini kan meliputi semua jenis belanja ya, ada 52, 53, 57. Itu meliputi kepatuhan kita nilai. Kemudian khusus untuk akselerasi belanja itu kita kenakan pada jenis belanja modal. Jadi kalau Bapak Ibu satker punya alokasi pagu belanja modal 50 juta sampai dengan 200 juta, itu sangat-sangat kita harapkan itu semua sudah terdaftar di triwulan 1 ya. Kemudian ada yang kita kenal kontrak pradipa. Nah ini hal yang baru ya. Kalau kontrak pradipa itu adalah kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Januari itu kita dapat poin 120. Kalau ditandatangani dalam periode triwulan 1 itu nilainya 100. Nah, kemudian kalau kepatuhan kan mengikuti dari tanggal kontrak yang tetap akan dihitung seperti itu. Kemudian akselerasi selain adanya kontrak pradipa untuk belanja modal juga ketika belanja modal itu dikontrakkan di triwulan 1 dan selesai juga di triwulan 1, maka nilainya akan dapat poin 100. Nah, kemudian kalau ditandatangani di triwulan 1, selesai di triwulan 2 dapat poin 90. Nah, nilainya seperti itu. Nanti kalau selesai di triwulan 3 dapat 80 gitu ya. Jadi dari dua indikator, dari satu indikator ada 2 komponen ya. Komponen itu nanti ada bobot tersendiri, bobot per kompositnya ada. Nanti tapi itu nggak usah pikir-pikir hitung gitu kan. Nanti dihitung oleh sistem. Ya. Kalau tipsnya apa ya Mas Fahmi ya? Tipsnya ini kan sekarang triwulan 1 masih berjalan ya. Jadi silahkan cek lagi di Bapak Ibu, POK Bapak Ibu kalau ada belanja modal 50 sampai 200 segera laksanakan sekarang. Soalnya kenapa kan itu pengadaannya langsung kan. Jadi nunjuk langsung. Jadi ya kebanyakan sih ya pengadaan. Jadi harusnya agak terlalu susah dan agak terlalu rumit. Jadi kalau bisa dilaksanakan sekarang supaya nanti tidak ada nilai 90, 80, 70 di triwulan berikutnya. Karena kinerja satker juga berpengaruh juga terhadap kinerja KPPN saat puasa BUN.
Ya intinya cek DIPA dan POK Bapak Ibu dan segera daftarkan yang kontraknya 50-200 juta rupiah ya. Oke, kalau selanjutnya nih Mas Fahmi ya, untuk penyelesaian tagihan sama dispensasi SPM itu gimana ya untuk tahun 2022 ini? 2022 ya. Jadi untuk yang penyelesaian tagihan itu idem itu sama dengan tahun berikutnya gak ada masalah, yaitu ya 17 hari kerja setelah adanya BAST atau BAPP. Nah, jadi untuk yang tadi di awal ya, kalau IPA ini fairness ya gitu. Jadi misalkan saat Bapak Ibu gak ada kontrak, otomatis gak ada indikator penyelesaian tagihan. Dan nanti bobotnya juga gak bakal dihitung, nanti dikonversi. Jadi 17 hari kerja itu kan dari BAST ke BAP itu 5 hari, BAP ke SPP 5 hari, SPP ke SPP 5 hari, dan SPP ke KPP 2 hari. Jadi totalnya ada 17 hari kerja. Dan ini kalau bisa Bapak Ibu ketika sudah ada BAST atau BAPP, segera aja ajukan tagihannya ke KPPN gitu. Nah, kalau belum yakin ini tagihannya sesuai atau enggak ya jangan dulu buat BAST atau BAPP begitu. Jangan sampai kita dikelabui oleh pihak ketiga atau apa untuk segera melaksanakan BAST. Jadi pastikan barangnya ada, kontraknya selesai gitu, buat BAST langsung segera tagihan ke KPPN. Nah, yang untuk dispensasi ini agak sedikit perbedaan dengan tahun 2021 nih. Jadi kalau 2021 ini kan satu SPM dihitung berdasarkan semua jenis SPM gitu dan seluruhnya. Jadi pembandingnya adalah seluruh. Nah, kalau yang 2022 ini adalah formasinya itu per mil. Per mil itu ada per 1000 dan untuk periodenya juga hanya di bulan 4 saja. Gitu. Iya, dan dispensasi SPM mudah-mudahan gak ada ya KPPN Mapura. 2021 kita gak ada juga dispensasi SPM. Mungkin ada tambahan Winda yang terkait dispensasi? Kalau dispensasi mungkin formulanya itu dihitung dari jumlah SPM dispensasi dibandingkan dengan jumlah SPM triwulan 4 aja. Kali 1000 karena kita basicnya per mil. Itu aja sih. Ya. Oh, tipsnya ya. Tipsnya. Boleh tuh. Untuk tipsnya itu ya cermat. Ya, ikuti ketentuan di langkah-langkah akhir tahun tuh. Ya. Karena ada batas-batasnya Ya. tuh. Gitu. BAST tanggal sekian sampai tanggal sekian disampaikan kapan. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir sih, karena Mas Fahmi itu pasti akan siap untuk mengingatkan Bapak Ibu. Saya juga dibantu teman-teman. Iya. Oke, gitu aja. Oke, terima kasih Mas Fahmi dan Bu Indah. Kira-kira ada yang kurang nggak Mbak Abel tadi ya? Ada deh, Dim. Satu lagi kayaknya. Apa tuh? Capaian output. Nah. Mungkin kita bisa tanya ke Bunda, gimana sih Bu capaian output ini untuk tahun 2022? Apa perbedaannya dan strateginya bagaimana? Oke, Mbak Abel dan Mas Dimas ya. Capaian output ini seksi banget. Karena dia itu ngambil 25% dari seluruh bobot IPA. Nah, kembali ke ini ya, semangat belanja berkualitas itu. Jadi sebenarnya pada prinsipnya nggak terlalu beda jauh dengan tahun sebelumnya. Cuma lebih ditegaskan lagi kalau untuk 2022 capaian output itu ada 2 komposit yang membentuk dari nilai itu. Yang pertama mungkin ketepatan waktu dan yang kedua itu capaian RO-nya. Nah, mungkin Mas Fahmi nih yang lebih ahli. Cuma saya garis bawahi dulu ya. Nah, untuk capaian output ini kita akan difasilitasi dengan aplikasi Sakti. Jadi kayaknya nggak ribet-ribet amat deh. Cuma Bapak Ibu harus tahu gambarnya seperti apa. Nah, ini pakarnya nih. Oke, silakan Mas Fahmi. Mungkin ya untuk yang capaian output kita 2021 kualitas capaian output sebagai KPPN Kuasa Bun ya kita nomor 1. Tepuk tangan dulu di sana ya. IPA 2 gitu. IPA juga kita nomor 1 juga. Dan emang ini kinerja Bapak Ibu tingkat 1 ya. Ini kinerja Bapak Ibu di tingkat KPPN Mapura. Nah, yang capaian output jadi 2021 paling besar, 17%, 2022 juga paling besar, Pak. Jadi 25% dan ditambah lagi ya. Kalau 2021 kan terkait capaiannya aja, kalau yang 2022 tambahan di kualitas waktunya. Di kualitas waktu 2021 itu 10 hari kerja setelah bulan perkenaan berakhir. 2022 5 hari kerja dan sangat mepet ya. Nah, kemarin kenapa sih jadi 5 hari kerja? Jadi
supaya satker itu lebih teliti, lebih cermat lagi. Soalnya kan data capaian waktu ini kan hasil itu kadang diminta oleh jajaran tingkat pusat, tingkat eselon 1 atau tingkat KL. Jadi kita ingin tahu nih hasil dari bulan kemarin itu berapa gitu. Nah, kemudian untuk capaian output ini betul sekarang sudah menggunakan Sakti, dan juga kalau tahun lalu itu baru bisa diisi setelah bulan perkenaan berakhir. Nah, untuk yang sekarang bisa diisi di bulan berjalan, walaupun tanggal kirimnya baru bisa di tanggal bulan berkenaan telah berakhir. Jadi bulan selanjutnya baru bisa dikirim. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya, jangan takut. Wah ini 5 hari. Selama Bapak Ibu mengerjakannya sebelumnya itu udah bisa. Gitu. Oke, mungkin ada tambahan dari Bu Indah terkait itu? Untuk capaian output mungkin karena waktunya mepet 5 hari ya. Tapi sebenarnya capaian output itu sudah bisa diupdate datanya per awal bulan, tanggal 1 bulan berjalan ya, berjalan. Jadi kalau misalnya capaian output bulan Maret itu kan sebelumnya kan baru bisa dikirim atau diupdate datanya di bulan April. Nah, untuk 2022 ini di aplikasi Sakti untuk capaian output bulan Maret bisa mulai diupdate mulai 1 Maret sampai dengan 5 hari kerja di bulan April. Nah, cuma di tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Maret kita hanya bisa lakukan update ya Mas ya. Nah, untuk kirimnya baru bisa dibuka 1 April sampai dengan batas akhir hari kerja 5 hari kerja di bulan April. Dan ini menggunakan user komitmen ya, PPK. Oh gitu. Jadi kalau misal Satker sudah ada datanya nih, bisa masukin aja ya sebelum 5 hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir. Emang itu tujuan. Oke, siap. Nah, ini nih menarik nih kalau misal Satker nih namanya juga manusia kan, kalau ada kesalahan gimana Mas Fahmi? Ada penyesuaian, bisa nggak dilakukan penyesuaian dalam pengisian caput nih? Kalau penyesuaian itu bisa aja. Jadi yang tadi ya, selama dalam kurun waktu 5 hari kerja bulan berikutnya masih bisa disesuaikan, masih bisa diupload, segera sesuaikan. Namun misalkan baru ketahuan setelahnya itu bisa disesuaikan di pelaporan bulan berikutnya. Oh gitu. Ya, jadi contohnya untuk bulan ini harusnya isinya 20%, tapi Satker salah isi gitu, jadinya 25%. Nah, nanti di bulan berikutnya itu isikan saja jadi minus 5. Oh, jadi sesuai. Ya. Siap. Tapi mungkin bisa juga sih minta open period ya, KPPN ya. Open period tambahan. Tapi nilainya tetap ngacu yang pertama ya. Yang pertama diupload. Oh iya, ngomong-ngomong nih, ini kan udah mau habis nih triwulan 1-nya nih. Nah, gimana nih strategi peralihan Satker bagi Satker nih dari IKPA 2021 ke 2022 nih? Mungkin bisa dijawab oleh Mas Fahmi, gimana Mas? Oke. Oh iya, karena mungkin IKPA 2022 ini baru diterbitkannya di bulan Maret ya, tepatnya 18 Maret ya, sehingga ada beberapa indikator yang dikecualikan atau tidak dinilai. Ada 2 indikator. Yang pertama terkait revisi DIPA, kemudian yang kedua terkait penyerapan anggaran. Nah, cuman Bapak Ibu jangan senang dulu ya jadi nilai, bukan berarti Bapak Ibu bebas melakukan revisi terus gak menetapkan target penyerapan anggaran, itu juga enggak gitu. Jadi ya tetap dilakukan akselerasi Satker Bapak Ibu. Nah, kemudian ada satu lagi yang dikhususkan gitu. Jadi untuk yang deviasi halaman 3 DIPA ini baru dinilai setelah Satker melakukan penyesuaian di triwulan 2. Tepatnya sebelum tanggal 14 April ini Satuan Kerja agar segera menyesuaikan perencanaan pada halaman 3 DIPA agar disesuaikan lah itu rencana sama realisasinya, sehingga nanti nilainya bagus gitu. Dan nilainya bagus ini menjadi modal untuk periode-periode berikutnya gitu. Mungkin itu aja untuk yang peralihannya. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Mungkin ada lagi Mbak Baben? Sudah, sepertinya sudah semua indikator ya Dim kita bahas pada pagi hari ini. Siap. Ya, diskusi yang cukup menarik karena kita udah dapat banyak insight dan juga strategi terkait bagaimana sih meningkatkan nilai IKPA di tahun 2022 ini untuk Satker di lingkup KPPN Anglapura. Oke, mungkin kita akhiri aja ya Mbak Abel ya. Kita ucapkan terima kasih kepada 2 narasumber kita, Bu Indah dan Mas Fahmi. Nah, sebelum kita tutup nih, mungkin ada closing statement nih dari Bu Indah. Silakan Bu Indah. Closing statement ya, mungkin yang pertama
Kami mengucapkan terima kasih ya kerjasama selama periode kemarin kita sudah bisa memberikan yang terbaik. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kita dapat terus menjaga komunikasi kerja tim antara kami KPPN dengan seluruh petugas Satker, karena bagaimanapun yang namanya sinergi itu harus selalu kita jaga ya, supaya apapun yang menjadi tugas pekerjaan kita dapat kita selesaikan dengan baik. Itu saja Mas Dimas. Intinya mari kita selalu menjaga semangat kita, jangan merasa direpotkan oleh KPPN. Jadi apapun keluhan Bapak Ibu, apapun kebutuhan Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan anggaran, KPPN akan selalu support pada Bapak Ibu. Demikian, terima kasih kerjasamanya, terus semangat. Oke, terima kasih banyak Bu Indah atas closing statementnya. Kalau gitu kita cukupkan sampai sini aja ya. Terima kasih juga buat Sobat 154 yang menonton sampai akhir. Dan jangan lupa ya, untuk Sobat 154, pastikan kalian like, komen, dan subscribe channel KPPN 154 untuk mengetahui info terupdate dari KPPN Amlapura. Dadah!